Kok rokokan di depan masjid, di teras masjid, dibela ini. Yang ngebela paham kitab kuning. Oh, pinter baca kitab gundul. Tetapi penyimpangan-penyimpangan seperti ini dibela. Ya, orang-orang yang menjamin orang masuk surga dibela. Ya. Dalilnya mana? Dalil. Dalilnya mana? Dalil. Dalilnya mana? Dalil. Kasihan si Jones. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa di channel YouTube kebanggaan kami, TSTV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya dan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara ataupun pemirsa yang telah mensubscribe channel kami, mendukung channel kami. Jazakumullah khairan. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan tanda loncengnya, tinggal komentar di bawah video ini. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita akan kembali mengomentari konten dari Harry Pras Harry Pras ya seorang pesilat, tapi ada yang bilang pesilat itu. Kok rokokan di depan masjid, di teras masjid, dibela ini. Yang ngebela paham kitab kuning. Oh, pinter baca kitab gundul. Tetapi penyimpangan-penyimpangan seperti ini dibela. Ya, orang-orang yang menjamin orang masuk surga dibela. Ya, sontoloyo akal pikiran kalian. Di ini beragama itu bukan sebagaimana kita pinter baca kitab-kitab, pinter baca bahasa Arab yang gundul-gundul. Tapi bagaimana cara kita memahami agama itu? Bagaimana cara memahami agama? Ikuti ulama-ulama salaf, ikuti ulama-ulama terdahulu. Bagaimana mereka menafsirkan Al-Quran. Kita sebagai orang akhir zaman gak perlu menafsirkan ulang Al-Quran itu. Sudah ada orang-orang terdahulu yang lebih zuhud daripada kita. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambal, ada Imam Hanafi. Dalilnya mana? Dalil. Dalilnya mana? Dalil. Dalilnya mana? Dalil. Kasihan si Jones. Kita komentari yang sangat berapi-api ya, sangat semangat, cuman sayang kesemangatan Anda hanya bermodal iler, cuma modal cuil ya. Satu yang saya komentari yaitu tentang ocehannya Harry Prat ini tentang rokok di masjid. Perlu diketahui Harry Prat rokok ya, ulama itu tidak bulat, artinya tidak sepakat haram. Kedua, Ba'en Pras tak tahu bedanya antara usul dan furu. Tidak tahu, tidak ngerti antara bedanya antara usul dengan furu. Artinya usuluddin asal pokok dari hukum itu. Ada yang qat'i ya, ada yang sifatnya ikhtilaf. Yang qat'i yaitu dalam Al-Qur'an tentang masalah salat, aqimus sholata wa atuz zakatah. Itu ada tentang wajibnya salat, tentang wajibnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu sudah jelas, itu dalil qat'i, artinya dalil yang sudah tidak dapat diotak-atik lagi. Haramnya berzina, wala taqrabu zina,
innahu fahisyatan wa sa'a sabila, haramnya membunuh, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq, itu qat'i. Artinya sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Ulama 4 mazhab sepakat dengan wajibnya sholat, wajibnya puasa dan lain-lain, dan juga haramnya berzina, haramnya membunuh dan lain-lain. Itu yang qat'i pras. Jangan dicampur aduk pras. Haramnya rokok itu ikhtilaf pras. Itu dalam masalah furu', cabang dari agama. Dalam masalah furu' ini tidak ada dalil yang spesifik yang membahas tentang rokok pras. Tentang rokok itu tidak ada yang ada ayat dalam Al-Quran yang spesifik membahas tentang rokok. Dalil yang Anda gunakan adalah wala tulqu aidikum ila tahlukah, itu saja ya. Dan itu tidak hanya mengarah kepada rokok. Kemudian yang ketiga pras, kalaulah rokok haram, Anda memaksakan rokok haram, harus punya dalil pras. Dalilnya apa pras? Dari Quran mana, dari hadis mana pras? Yang keempat pras, hukum rokokan di teras masjid pras. Meskipun be'en tak setuju dengan rokokan di teras masjid ya, tapi be'en kamu tidak tahu hukumnya bagaimana, dalilnya bagaimana, percuma pras. Mulut doermu itu tidak akan pernah diperhatikan oleh hukum pras ya. Nanti meskipun makai benar orak karena orang nggak cengkol, orang leher nggak cengkol, ya percuma pras ya. Tidak ada gunanya, dalilnya nggak ada punya, ilmu nggak punya, untuk apa ya? Apa namanya, semangat sampai kayak orang marah-marah kayak itu. Alah, Anda memang gentle, apa yang kamu sampaikan itu benar, itu ditantang sama Sani Oye, itu dia ditantang diskusi. Mana jawabannya kamu, kok sampai sekarang nggak ada jawaban? Kalau memang benar, layani itu di Sani Oye. Nah, kembali lagi, kalau Anda keberatan dengan orang rokokan di teras masjid, ingin tahu dalil dari kamu, dalil larangan rokokan di teras masjid pras. Dalilnya, saya tidak butuh ocehan, butuh dalil pras, butuh dalil. Dalilnya mana? Ya, kayak ini nih. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalil. Yang keempat pras, saya tanya pras. Di teras masjid dibela ini. Yang ngebela paham kitab kuning. Oh, pinter baca kitab gundul. Yang perlu Anda ketahui pras ya, untuk memahami agama itu ada di kitab gundul. Penjelasan tentang Al-Quran, tafsir Al-Quran, hadis itu ada di kitab kuning pras. Karena lengkap di sana pras. Anda baca di Google itu dasarnya mana? Semangat, ceramah, konten. Dalilnya cuman Google. Videonya orang. Itu dalilnya kamu. Pras. Masya Allah. Lanjut. Tapi penyimpangan seperti ini dibela. Rokok itu bukan penyimpangan pras. Itu saya kali lagi, rokok itu hukumnya ikhtilaf. Ulama berbeda pendapat. Penyimpangan itu dari kelompok Anda sendiri pras, yang juga kamu sendiri yang mengatakan Allah duduk di aras, Allah ada di atas langit ya. Itu yang menyimpang. Allah punya kaki, Allah punya tangan. Seperti bagaimana makhluk punya tangan. Itu yang menyimpang. Akti tauhid ada 3, tauhidnya ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Coba kalau mau bantah silakan datangkan dalilnya tentang tri tauhid. Pernah nggak Nabi mengabarkan tri tauhid tersebut? Kalau nggak pernah, kenapa mengamalkan tri tauhid tersebut? Nah, itu pras. Itu yang kot itu pras. Ya kamu ndak bisa bedakan antara furu dengan usul pras. Inilah pemirsa, kalau orang yang ndak berilmu
hanya bermodal semangat dan iler. Ya, ini seperti inilah. Ya, jadi biang. Ya. Ini bukan apa namanya? Ini bukan mengedukasi umat, tapi merusak umat seperti ini nih. Ya. Tidak ngerti agama, membahas agama. Seharusnya silatnya saja yang dibahas. Tidak ngerti silit, ya, burin dia. Ya. Penyimpangan yang Anda lakukan itu yang dibahas. Ya, rukunnya wudhu ada 2, itu dibahas, Mas. Yang terakhir ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum. Ya. Al-Quran ada 4 bukan ada 2, Pras. Bilangin sama Khalid Basalamah itu, Pras. Itu yang dibahas. Itu Pras udah remaban Pras Abu Tore nggak bener Pras, ya, hanya merusak agama saja Pras, ya. Ilmu ndak punya, modal Google, ulama yang kemudian tentang kitab kuning. Kalau sudah pintar baca kitab kuning, berarti dia banyak membaca, sudah banyak referensi tentang dalil-dalil agama, ya. Kan orang-orang Wahabi begini, orang-orang Wahabi itu yang tidak seharusnya jadi masalah itu jadi masalah, ya. Rokok itu beres di kita, itu sudah beres. Yang merokok silahkan, tidak merokok silahkan, itulah hukumnya makruh. Tidak merokok lebih baik. Ini sudah berkali-kali oleh kebanyakan Ustadz NU, Ustadz Azwaja itu sudah dibahas tentang hukumnya rokok. Bukan saya karena saya pernah merokok saya kemudian pro dengan merokok, tidak. Tapi marilah kita sampaikan hukum semestinya. Kalau memang tidak ada dalil yang qat'i, tidak ada nas yang menjelaskan secara spesifik tentang hukumnya rokok, jangan dipaksakan. Hukumnya rokok jangan dipaksakan jadi haram. Kalau silakan punya berpendapat haram, silakan dipakai pendapat itu, tapi jangan memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Orang yang katanya kelompoknya haram, kamu harus ikut haram. Ini kan, ini secara tidak langsung memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Kita beda pendapat tidak masalah kok, tidak rugi. Cuman kita jangan memaksakan pendapat kepada orang lain. Kami NU menghargai pendapatnya Wahabi, silakan. Tidak mau tahlilan silakan, tidak mau selawatan silakan, tapi tolong jangan memaksakan pendapatnya pada orang lain. Ini merusak bid'ah menurut kamu. Ini termasuk rokok, Pras. Rokokan haram, ya menurut kamu gitu, Pras. Menurut kamu dan kelompokmu, gitu. Dan jangan itu diasumsikan sebagai hukum dari agama, hukum yang langsung dari Quran. Jangan diasumsikan itu pendapat Anda rokok itu haram, Anda dan kelompok Anda, karena dalam Al-Quran tidak ada penjelasan tentang rokok. Nabi tidak pernah menjelaskan tentang rokok. Kalau mau dianggap orang yang merokok di teras masjid dianggap penyimpangan, apanya yang menyimpang? Wong itu nyata-nyata ulama ikhtilaf, hukumnya makruh. Yang menyimpang itu yang mengatakan Allah duduk di aras, Allah punya tangan, Allah hanya punya 2 tangan, tangan kanan saja yang kiri tidak ada. Allah punya wajah, Allah turun dari atas langit bumi, dari langit ke bumi. Itu yang menyimpang, Pras. Begitu, Pras, ya. Jadi hari Pras cek perak rokun modal jail be modal Google, Pras. Ngaji membaca kurang banyak literasi dan referensi. Anda bangga seperti ini kan? Ya. Anda bangga, ya.
bangga. Yang ring butuh bangga. Seperti ini bangga ngotot-ngotot. Siapa yang takut? Tidak takut ya. Ya jangan banyak bicara ya Pras ya. Itu layanin tantangan Sani Oye atau Avandi itu Pras. Ya kalau memang Anda merasa paling benar pendapat Anda dan kelompok Anda itu benar ya, jangan takut ada diskusi oleh Sani Oye dan Avandi, dilayani itu Pras. Ya cak berak tawa cacat tok brang cak kerohun enggak macan tungul ben ya. Ben enggak macan tungul kerohun malah kerohun tak ada orang ya gimana harimau singa ompong gitu kalau ada mengada mangsa kayaknya mau dimakan mentah-mentah ternyata begitu dekat mangsanya hanya mengaung-ngaung ya. Telewer itu rahasianya banyak cacara Pras, layanin dia Ustadz Avandi bi Sani Oye layanin Pras, banyak caca Pras ya, mau bicara bener layanin dia Sani Oye aja percuma kok ngocopok ngaruh ben Pras, layanin kada aja itu tantang ben je tantang bi Sani Oye layanin itu, jangan ngecupuk ya. Berhenti dulu lah ngecupuk itu Pras, layani dulu. Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, sami aja ayo kita jangan berani-berani berbicara tak hukum kalau tidak ngerti hukum ya, akibatnya kayak ini Pras nih. Saya ingatkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha, akan datang suatu kaum terhadap umatku, mereka itu akan lari dari ulama dan fuqaha. Bukan lari kayak apa? Mungkin kalau orang Wahabi mengartikan ini lari sebagaimana kita tahu. Yang dimaksud lari itu menolak ulama, menolak pendapat-pendapatnya ulama, menurut lebih menggunakan akal pikirannya sendiri. Ulama letak paju letak yang kui. Kalau sudah ulama dimusuhi ya. Seperti Habib Umar dimusuhin, Habib Lutfi dimusuhi, maka ketika seperti itu maka Allah akan memberikan 3 hal yang sangat mengerikan. 3 hal ini, 1, yarfa'ul barakata min kasbihim, Allah akan mengangkat barokah dari usahanya. Kemudian yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan dzaliman, akan dikuasakan, maka negara ini akan dipimpin oleh penguasa-penguasa yang zalim, dan semuanya sudah terjadi. Apa yang disabdakan oleh Nabi sudah terjadi semuanya sudah. Yang lari dari ulama diusir, ulama dimusuhi, dibilang tahayul, khurafat, dibilang penyebar TBC, itu kan berarti lari dari ulama sudah. Nah, maka tinggal yang ketiga, ini sangat mengerikan yang ketiga ini. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijauhkan dan diselamatkan sehingga kita menjadi orang yang husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga ini adalah yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin, mati tidak membawa iman, naudzubillah min zalik. Makanya mari kita hati-hati ya, kita sebagai orang awam itu mari kita ikut ulama saja, ulama yang benar, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ayo. Nah, pesan Nabi juga, beliau bersabda, alaikum bisawadil a'zam. Banyak pertentangan seperti hal sekarang ini ya, banyak perbedaan, pertentangan, banyak bermunculan aliran sesat, maka kita berpegang teguh dengan kelompok yang lebih banyak. Siapa kelompok yang lebih banyak? Ya, ahlus sunnah wal jamaah. Apakah ada jaminan? Iya, di kelompok yang banyak itu dijamin oleh Rasulullah. Dijamin bagaimana? La tajtami'u ummati ala dolalatin. Kelompok yang banyak itu tidak mungkin sepakat dengan kesesatan. Itu mungkin hanya ini apa yang kami sampaikan dan sanggahan saya terhadap Harry Pret ini. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijauhkan ya. Kita
saudara kita, anak cucu kita dijauhkan dari ajaran-ajaran yang dianut oleh Harry Pret ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.